Selamat pagi, siang, ataupun malam kepada Bapak yang akan menonton video presentasi ini. Di sini saya Hamzah Rifai Padang dari IT 0801 dengan NIM 1809225000063. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar UTS saya. Di sini studi kasusnya tentang dilema sang arsitek muda. Langsung saja, studi kasusnya telah saya ringkas. Farhan adalah seorang arsitek muda sukses yang sedang mengalami krisis identitas. Ia merasa hampa dan mulai mempertanyakan tujuan hidupnya, sehingga ia mendalami spiritualitas untuk menemukan arah hidup yang jelas. Farhan mulai menata ulang keyakinannya. Farhan mulai disiplin menjalankan kewajiban rutin seperti sholat 5 waktu dan gemar berbagi kepada yang membutuhkan pertolongan. Suatu hari, Farhan diberikan tugas yang meragukan secara etika agama. Farhan pun mencari dasar hukum untuk menentukan sikapnya. Suatu saat juga terjadi ketegangan antara para stafnya yang berbeda keyakinan mengenai jadwal penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Farhan harus menengahi dengan sikap toleransi di saat bersamaan harus memihak rekan sesama muslimnya di kantor. Dari studi kasus ini, masalah dalam kasus yang terdapat 4 masalah. Masalah pertama yaitu hakikat penciptaan dan eksistensi manusia. Pokok masalah ini berada di paragraf pertama. Diketahui Farhan berada di tengah gemerlap karirnya, akan tetapi ia tetap merasa hampa dan mempertanyakan tujuan hidupnya di dunia. Pendapat saya, kita harus mengerti bahwa kesuksesan materi bukanlah tolak ukur kebahagiaan sejati. Ketenangan batin hanya didapat ketika menyadari perannya sebagai hamba Allah. Argumen yang mendorong pendapat saya yaitu manusia diciptakan dengan tujuan yang sangat jelas dan mulia, yaitu mengabdi kepada Allah. Pendapat dan argumen ini didasarkan pada surat Ad-Dariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Itu untuk masalah pertama. Masalah kedua yaitu etika profesi dan muamalah, dan juga masalah ketiga serta sumber hukum Islam dalam pengambilan keputusan. Pokok permasalahan 2 dan 3 berada di paragraf ketiga, di mana Farhan diminta merancang sebuah bangunan yang fungsinya meragukan secara etika agama. Pertama akan membahas masalah kedua, integritas dan menghindari syubhat. Pendapat saya, seorang muslim tidak boleh berkompromi dengan pekerjaan yang mendatangkan kemudaratan atau melanggar syariat. Argumen saya, rezeki yang berkah lebih utama daripada kuantitas materi yang didapat dari sumber yang tidak jelas hukumnya. Dasar pandangan dan argumen ini diambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Selanjutnya masalah ketiga, hierarki pengambilan keputusan atau ijtihad. Pendapat saya, dalam menghadapi ketidakpastian, seorang muslim harus merujuk pada urutan otoritas hukum Islam yang benar. Argumen saya sendiri, akal logis atau ijtihad adalah instrumen penting, namun harus tetap berada di koridor Al-Quran dan Sunnah. Dasar dari pendapat dan argumen ini berada pada surat An-Nisa ayat 59, perintah untuk kembali kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul ataupun hadis. Jika terjadi perselisihan pendapat. Selanjutnya masalah terakhir yaitu toleransi atau tasamuh versus ukhuwah atau melawan ukhuwah. Pokok masalah keempat ini berada di paragraf keempat juga. Suatu saat terjadi ketegangan antara stafnya yang berbeda keyakinan mengenai jadwal penggunaan ruang istirahat untuk ibadah. Pendapat saya, pemimpin harus bersikap adil secara administratif tanpa mengabaikan keyakinannya sendiri. Argumennya, menghormati ibadah orang lain atau tasamu adalah perintah agama selama tidak masuk ke ranah akidah. Dasar dari pendapat dan argumen ini sendiri yaitu
Dari surat Al-Kafirun ayat 6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kesimpulannya, dilema sang arsitek muda Farhan memberikan kita pemahaman bahwa profesionalitas seorang muslim sejati harus berpijak dan pada keseimbangan tiga pilar utama, yaitu yang pertama tujuan hidup. Kesuksesan duniawi bersifat semu jika tanpa orientasi penghambaan. Ketentraman batin hanya dapat diraih ketika setiap pekerjaan diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dan yang kedua, hukum dan integritas atau prinsip syariat. Keberhasilan karir wajib diikuti oleh kepatuhan terhadap sumber hukum Islam. Seorang muslim harus berani mengambil jarak dari perkara yang meragukan atau syubhat demi menjaga keberkahan rezeki dan kehormatan agama. Dan yang terakhir, etika sosial. Kualitas keimanan seseorang diuji melalui kemampuan bersikap adil dan toleran atau tasamuh di lingkungan kerja tanpa mengorbankan ikatan persaudaraan sesama muslim atau ukhuwah. Itu saja dari saya. Jika terdapat salah kata dan tindakan mohon dimaafkan. Waalaikumsalam.